Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fikri selaku dosen pemangku mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 kelas C yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi ilmu terkait tentang statement of cash flows, yang dimana akan dipaparkan oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sacoktovia Putri dengan MPM 107, lalu ada Rizky Lailatul Qadria dengan MPM 045, ada Giomo Nangsijaba dengan MPM 106, ada Mutiara Dwi Akmalia dengan MPM 283, dan ada Francisca Fitriani dengan MPM 293. Baik, mari kita mulai yang materinya. Nah, yang pertama itu ada statement of cash flow. Jadi laporan arus kas itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait tentang penerimaan serta pembayaran perusahaan dalam suatu periode. Nah, laporan ini itu berisi terkait tentang informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan perusahaan. Nah, format laporan itu mencantumkan saldo kas awal dan akhir periode tersebut. Nah, di dalam the statement of cash flow bagian pertama itu ada usefulness of the statement of cash flow, yang dimana itu ada 4, yaitu kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Lalu yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang keempat adalah transaksi investasi dan pembiayaan tunai serta non tunai selama periode tersebut. Nah, bagian kedua dari the statement of cash flow adalah classification of cash flow. Jadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah operating activities, yaitu arus kas dari aktivitas operasi penting untuk menunjukkan apakah entitas itu bisa memenuhi kewajiban dan menginvestasikan lebih tanpa sumber pembiayaan dari luar. Lalu yang kedua ada investasi activities. Lalu ini tuh pengungkapan, penerimaan, dan penebusan saham di laporan arus kas yang melibatkan aset tidak lancar seperti pinjaman dan investasi. Aktivitas investasi yang dipisahkan itu penting untuk menunjukkan pengeluaran yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga itu ada financing activities, yaitu pendanaan melibatkan utang dan ekuitas termasuk dengan penerimaan kas dari kreditur dan pemilik. Pengungkapan arus kas itu penting untuk memprediksi klaim modal di masa depan. Nah, di sini ada klasifikasi penerimaan dan pembayaran kas umum suatu perusahaan menurut kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi di sampingnya itu ada income statement item, generally non-current asset item, serta ada generally non-current liability of equity item. Bisa dipahami sendiri. Lalu selanjutnya bagian ketiga dari the statement of cash flow itu ada format of the statement of cash flow. Jadi laporan arus kas itu umumnya terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, perusahaan itu melaporkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah. Peningkatan atau penurunan bersih dalam kas itu harus direkonsiliasi dengan saldo kas awal dan akhir sesuai laporan keuangan. Format laporan arus kas itu dapat dilihat dalam ilustrasi yang ada di PowerPoint. Jadi itu adalah format dari statement of cash flow. Bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya ini ada preparing the statement of cash flow. Jadi perusahaan itu menggunakan metode yang berbeda untuk membuat laporan arus kas dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya. Jadi laporan ini itu tidak dibuat dari neraca saldo, tetapi membutuhkan informasi detail tentang perubahan saldo akun. Nah, untuk laporan arus kas, perusahaan itu harus memperhatikan penerimaan dan pembayaran kas serta menyesuaikan penggunaan akuntansi akrual. Informasi untuk laporan ini itu biasanya berasal dari 3 sumber yang berbeda, yaitu yang pertama adalah laporan perbandingan posisi keuangan, yang kedua adalah laba rugi terkini, dan yang ketiga adalah data transaksi terpilih. Nah, untuk mempersiapkan laporan arus kas dari sumber data di atas itu melibatkan 3 langkah utama. Langkah pertama adalah menentukan perubahan kas, langkah kedua adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan langkah yang ketiga adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi kami akan menunjukkan langkah-langkah dalam menyiapkan laporan arus kas menggunakan data untuk tax consultants. Untuk memulai, kami akan menggunakan tahun pertama operasi untuk tax konsultan. Jadi perusahaan tersebut itu mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022
ketika menerbitkan 60.000 saham biasa dengan nilai nominal $1. Untuk uang tunai itu senilai $60.000. Perusahaan tersebut itu menyewa ruang kantor, perabotan, dan juga peralatan, serta melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Nah, di sini itu adalah laporan posisi keuangan kooperatif pada awal dan juga akhir tahun 2022. Di awal tahun untuk nominalnya itu tidak ada, tetapi di akhir tahun 2002 itu mulai ada nominalnya setelah seperti account receivable sebesar $36.000, kas sebesar $49.000, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya itu ada laporan laba rugi dan informasi tambahan untuk konsultan pajak. Nah, di situ ada revenue-nya sebesar 125, untuk operating expense-nya sebesar 85.000. Maka income before income tax-nya adalah 40.000. Lalu dikurangi dengan 6.000 yaitu income tax expense, maka net income-nya adalah 34.000. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tuh perlu untuk menentukan perubahan kas. Jadi untuk menyiapkan laporan arus kas, langkah pertama itu adalah menentukan perubahan kas. Ini tuh penting, perhitungan penting yang cukup sederhana. Jadi konsultan pajak itu tidak memiliki kas di awal tahun 2022, mereka itu memiliki $49.000 di akhir tahun 2022, dan maka kas itu berubah atau bertambah pada tahun 2022 sebesar $49.000. Langkah yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Jadi perusahaan itu tuh melakukan penyesuaian terhadap laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Hal ini tuh dikarenakan perusahaan ini tuh menggunakan basis akuntansi akrual, di mana pendapatan dan biaya itu dicatat saat terjadi, bukan saat tunai diterima ataupun juga dibayarkan. Nah, oleh karena itu laba bersih itu tidak sama dengan arus kas bersih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi dimulai dengan laba bersih dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih untuk item-item yang mengaruhi laba bersih yang dilaporkan namun tidak memengaruhi kas. Untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, perusahaan menambahkan kembali biaya non-tunai dalam laporan laba rugi ke laba bersih dan mengurangi kredit non-tunai. Dua penyesuaian laba bersih konsultan pajak yaitu kenaikan piutang dan hutang. Berikut contohnya. Kenaikan hutang usaha, metode tidak langsung. Ketika utang usaha meningkatkan sepanjang tahun, pengeluaran berdasarkan basis akrual melebihi pengeluaran berdasarkan kas. Mengapa? Karena konsultan pajak mengeluarkan biaya, namun ada sebagian biaya yang belum dibayarkan. Untuk mengkonversi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, konsultan pajak harus menambahkan kembali kenaikan utang usaha sebesar 5.000 ke laba bersih sebagai akibat dari penyesuaian piutang dan utang usaha. Konsultan pajak menentukan bahwa kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah 3.000 untuk tahun 2022. Berikut adalah jurnalnya. Langkah ketiga, tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan setelah konsultan pajak menghitung kas bersih dan diperoleh dari aktivitas operasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah perubahan lain dalam akun laporan posisi keuangan menyebabkan kenaikan atau penurunan kas. Misalnya pemeriksaan terhadap sisa akun laporan posisi keuangan konsultan pajak menentukan peningkatan baik pada saham biasa maupun laba ditahan. Modal saham peningkatan biasa sebesar 60.000 dihasilkan dari penerbitan saham biasa secara tunai. Penerbitan saham bisa dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Berikut adalah ilustrasi laporan kas tahun 2022 dan ilustrasi tahun 2023 pada posisi keuangan. Laporan arus kas tahun 2022. Langkah pertama, tentukan perubahan uang tunai. Untuk menyusun laporan arus kas dari informasi yang tersedia, langkah pertama adalah menentukan perubahan kas. Seperti yang ditunjukkan dari informasi yang disajikan, kas berkurang 12.000. Langkah kedua, tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi metode tidak langsung dengan menggunakan metode tidak langsung. Kami menyesuaikan laba bersih sebesar 134.000 dengan basis akrual untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Penjelasan penyesuaian laba bersih sebagai berikut ini. Yang pertama, penurunan piutang usaha. Yang kedua, peningkatan biaya dibayar di muka. Yang ketiga, peningkatan hutang usaha. Dan yang keempat,
beban penyusutan atau peningkatan akumulasi penyusutan. Langkah ketiga, tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan setelah Anda menentukan item-item yang mempengaruhi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Langkah berikutnya melibatkan analisis sisa perubahan dalam akun-akun laporan posisi keuangan. Konsultan pajak menganalisis akun berikut. Yang pertama, peningkatan tanah. Yang kedua, kenaikan bangunan dan akumulasi penyusutan terkait. Dan yang ketiga, kenaikan peralatan dan akumulasi penyusutan terkait. Keempat, kenaikan hutang obligasi. Dan yang kelima, peningkatan laba ditahan. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu 194.000. Berikut adalah laporan arus kas tahun 2023. Berikut ilustrasi pada tahun 2024, posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pada depresiasi expense, ending balance-nya totalnya 28.000. Jadi pada net cash profit by operating activities yaitu totalnya 59.000. Saya Rizky Fadria dengan NPM akhir 045. Ini saya akan mulai menjelaskan mengenai statement of cash flow untuk tahun ketiga. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diingat dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu yang pertama, ada laporan posisi keuangan komparatif, yaitu di sini menyediakan informasi dasar yang digunakan untuk penyusunan laporan. Nah, informasi tambahan ini itu diperoleh dari analisis akun-akun tertentu yang juga disertakan. Yang kedua ada analisis akun laba ditahan yang diperlukan. Itu menyertakan peningkatan atau penurunan bersih dalam laba ditahan tanpa adanya penjelasan. Nah, jika tidak ada penjelasan, ini tuh bisa mewakili efek dari laba bersih, dividen yang diumumkan, ataupun juga penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga adalah laporan ini tuh mencakup semua perubahan yang telah melewati kas atau yang telah menghasilkan peningkatan atau penurunan kas. Yang keempat ada penyusutan, beban amortisasi, dan juga retribusi upah. Ini tuh seperti depresiasi aset tetap, tapi bukan merupakan aliran kas masuk atau keluar karena ini tidak mempengaruhi kas. Nah, dengan demikian, sepanjang hal ini itu mempengaruhi perhitungan laba bersih, perusahaan ini harus menambah atau menguranginya dari laba bersih untuk menghitung kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Selanjutnya ada indirect method, yaitu di sini menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menambahkan kembali atau mengurangkan dari laba bersih hal-hal yang tidak berdampak pada kas. Di sini ada penambahan. Nah, untuk penambahannya itu ada banyak komponen. Yang pertama ada beban penyusutan, amortisasi aset tidak berwujud, ada amortisasi diskon obligasi, peningkatan kewajiban pajak penghasilan tangguhan, ada rugi atas investasi pada saham biasa menggunakan metode ekuitas, ada rugi penjualan aset tetap, rugi penurunan nilai aset, penurunan piutang, ada penurunan persediaan, ada juga penurunan beban dibayar di muka, peningkatan utang usaha, dan juga ada peningkatan kewajiban yang masih harus dibayar. Sementara untuk pengurangannya, ada amortisasi premium obligasi, kemudian penurunan kewajiban pajak penghasilan tangguhan, ada pendapatan dari investasi pada saham biasa menggunakan metode ekuitas, kemudian ada keuntungan dari penjualan aset tetap, peningkatan piutang, peningkatan persediaan, peningkatan beban dibayar di muka, penurunan utang usaha, dan juga penurunan kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, dari penambahan dan pengurangan ini itu sama dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya net cash flow from operating activities, direct method. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan metode tidak langsung, maka di sini ada metode langsung. Nah, metode langsung ini itu menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara langsung dari aktivitas operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas ini itu mencerminkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Di sini ada perhitungannya, yaitu cash collected from revenues-nya sebesar 89.000. Ini nantinya akan dikurangi dengan cash payment for expenses sebesar 80.000 sehingga menghasilkan income before income tax sebesar 9.000. Kemudian nantinya akan dikurangi lagi dengan cash payment for income tax sehingga untuk net cash provided by operating activities itu sebesar 3.000.
Dan ini ada kelas utama, penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, metode langsung ini menganalisis pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi untuk penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait. Ini ada bentuk gambarnya atau siklusnya. Jadi, cash shape-nya nih dari from sales of goods and service to customer dan juga from receipt of interest and dividends. Ini nantinya untuk cash payment-nya akan diberikan to suppliers, to employees, for operating expense, for interest, for tax. Nantinya juga akan menghasilkan net cash provided by operating activities. Nah, untuk penjelasannya di sini ada cash receipt from customer. Jadi ada ilustrasi pendapatan Drogba ini sebesar 780.000, mencerminkan basis aktual. Nah, untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan, perusahaan piutang ini diperhitungkan yang pertama ada peningkatan piutang usaha sebesar 15.000. Nah, ini itu menunjukkan sebagian pendapatan itu belum diterima dalam bentuk kas dan dikurangi dari pendapatan. Kemudian yang kedua ada penurunan piutang usaha jika ada. Nah, ini akan ditambahkan karena penerimaan kas ini melebihi pendapatan. Nah, untuk perhitungannya itu ada sales revenue 780.000, artinya akan dikurangi karena ini increase in account receivable sebesar 15.000, sehingga untuk cash receipt from customer-nya itu sebesar 765.000. Ini ada bentuk kalau receivable-nya ya. Kemudian ada juga formula to compute cash receipt from customer-nya. Jadi apabila sales revenue ini bertambah, maka dia decrease. Apabila sales revenue ini berkurang, maka dia disebut increase. Ini ada cash payment to suppliers. Jadi untuk menentukan pembayaran kas kepada pemasok, perusahaan ini perlu menghitung pembelian dengan menyesuaikan harga pokok penjualan berdasarkan perubahan persediaan. Jika persediaan ini meningkat, pembelian tahun ini lebih besar daripada harga pokok penjualan, sehingga peningkatan persediaan ini ditambahkan ke harga pokok penjualan. Nah, di sini ada pada tahun 2022 persediaan Drogba ini meningkat 160.000, sehingga perhitungannya ini nanti cost of goods sold-nya kan 450.000 di perhitungannya, sehingga kan meningkat 160.000, sehingga nantinya ini akan ditambahkan, jadi purchase-nya sebesar 610.000. Lainnya ada uang tunai pembayaran kepada pemasok adalah 550.000. Nah, berarti perhitungannya yaitu purchase-nya kan tadi ketemu 610.000. Kemudian increase account payable sebesar 60.000. Karena dia melakukan pembayaran. Sehingga cash payment to suppliers-nya itu sebesar 550.000. Kemudian di sini ada account payable-nya seperti ini bentuknya. Kemudian ada formula to compute cash payment to suppliers. Jadi apabila cost of goods sold-nya ini bertambah, maka dia increase. Apabila dia berkurang, maka dia decrease in inventory. Selanjutnya ada cash payment for operating expense. Jadi Drogba ini melaporkan beban operasional sebesar 160.000 dengan perubahan beban biaya dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini yang pertama ada peningkatan beban dibayar di muka sebesar 8.000 ditambahkan karena kas dibayar lebih tinggi. Kemudian maka dia increase. Nah, selanjutnya ada peningkatan beban yang masih harus dibayar dikurangi karena beban berbasis kas lebih rendah. Maka dia mengurangi. Jadi perhitungannya ada operating expense 160.000, kemudian penambahannya tadi bisa 8.000, kemudian dikurangi karena beban ini berbasis kas lebih rendah, sehingga cash payment for operating expense sebesar 148.000. Nah, untuk formulanya sendiri itu ada operating expense apabila dia bertambah, maka dia increase. In prepared expense, apabila dia berkurang, maka dia decrease. Sebenarnya ada cash payment for income tax. Jadi, Drogba ini membayar pajak penghasilan sebesar 48.000, yang sama dengan jumlah beban pajak yang dilaporkan. Hal ini itu diketahui karena tidak ada pajak penghasilan yang masih harus dibayar pada awal atau akhir tahun dalam laporan posisi keuangan. Ini menggunakan metode langsung. Ini ada bentuk actual basis to cash basis. Jadi seperti ini. Nah, untuk operating activity section untuk metode langsung 2022 ya.
Nah, nantinya akan direkonsiliasi of net income to net cash provided by operating activities 2022. Itu seperti itu. Jadi net income-nya 12.000, kemudian em, beberapa komponen dari adjustment to rekonsiliasi net income, ada depreciation expense sebesar 10.000, kemudian increase 15.000, increase in inventory 160.000, kemudian increase in prepaid expense 8.000, kemudian increase in account payable 60.000, increase in accrual expense payable 20.000, sehingga nantinya dijumlah sehingga nantinya eh, mengurangi net income-nya menghasilkan net cash provided-nya 19.000. Jadi eh, sebelum beralih di sini mungkin ada beberapa hal menggunakan keuntungan menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Jadi semisal kita menggunakan metode langsung, ini tuh bisa menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas yang lebih rinci, berguna untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Kemudian bisa memberikan informasi lebih jelas tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membayar utang, investasi, dan juga distribusi kepada pemilik. Nah, berdasarkan riset, pengguna laporan keuangan ini lebih suka menggunakan metode langsung, meskipun beberapa perusahaan kesulitan mengumpulkan data yang tidak perlukan. Nah, untuk keuntungan menggunakan metode tidak langsung, ini tuh fokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. Itu menghubungkan laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan posisi keuangan. Kemudian juga lebih murah untuk menyesuaikan laba bersih daripada melaporkan kas secara rinci. Kemudian memungkinkan pilihan antara metode langsung atau tidak langsung karena adanya penolakan terhadap kewajiban menggunakan metode langsung. Seperti itu. Selanjutnya ada masalah khusus dalam penyusunan laporan arus kas. Ini ada beberapa masalah khusus yang sering muncul dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada penyesuaian terhadap laba bersih. Ada depreciation and amortization, ada post-treatment benefit cost, ada change in deferred income tax, ada equity method of accounting, ada loss and gains, kemudian ada share-based compensation. Ini masuk ke dalam penyesuaian terhadap laba bersih. Untuk depresiasi dan amortisasi, biaya depresiasi ini adalah penyesuaian paling umum yang dilakukan perusahaan untuk mencapai arus kas bersih dari aktivitas operasional. Selain itu, pengurangan untuk amortisasi aset tidak berwujud dan penurunan sumber daya mineral itu juga perlu ditambahkan kembali karena ini tuh mengurangi laba bersih tanpa mempengaruhi kas. Kemudian ada biaya manfaat pasca pensiun. Jadi pengeluaran untuk pensiun itu seringkali berbeda antara yang dibukukan dalam laporan laba rugi dan yang dibayar dalam kas. Nah, penyesuaian dilakukan itu untuk mencocokkan keduanya. Kemudian ada change in deferred income tax. Jadi perubahan pajak tanggungan itu memengaruhi laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. Sehingga perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan menambahkan ataupun mengurangi perubahan pajak tanggungan untuk menghitung arus kas. Kemudian ada equity method of accounting. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan metode ekuitas untuk investasi, perubahan pada investasi yang dicatat itu mempengaruhi laba bersih, tapi tidak mempengaruhi kas. Nah, perusahaan itu perlu untuk mengurangi kenaikan investasi dari laba bersih untuk menghitung arus kas ini. Nah, untuk loss and gains dan juga share-based compensation ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sehingga presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini ada losses and gains atau kerugian atau keuntungan. Mana di sini ada gain and loss yang direalisasikan. Jadi dalam ilustrasi ini untuk konsultan pajak itu misalnya perusahaan mengalami kerugian sebesar $2.000 dari penjualan peralatan. Nah, perusahaan menambahkan kerugian ini ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, mana karena kerugian tersebut itu merupakan beban non tunai dalam laporan laba rugi. Nah, jika konsultan pajak ini mengalami keuntungan dari penjualan peralatan, maka diperlukan pula penyesuaian terhadap laba bersih, yang mana perusahaan ini melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari hasil kas dari penjualan peralatan dalam aktivitas
operasi, maka perusahaan mengurangi keuntungan tersebut dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda satu kali sebagai bagian dari laba bersih dan sekali lagi sebagai bagian dari hasil kas dari penjualan. Nah, ini ilustrasinya jika diasumsikan bahwa konsultan pajak memiliki tanah dengan nilai tercatat $200.000 yang disita oleh pemerintah provinsi untuk proyek jalan raya, mana hasil sitaan ini diterima adalah $205.000 yang menghasilkan keuntungan sebesar $5.000. Dalam laporan arus kas atau metode tidak langsung, perusahaan akan mengurangi keuntungan sebesar $5.000 dari laba bersih dari bagian aktivitas operasinya. Nah, perusahaan ini akan melaporkan arus kas masuk sebesar $205.000 dari sitaan sebagai aktivitas investasi, yang mana jurnalnya sebagai berikut, yaitu cash flow from investing activities pada debit $205 dan juga pada condemnation of land $205.000. Selanjutnya ada share based compensation atau kompensasi berbasis saham, mana ini kita ilustrasikan bagaimana informasi ini harus dilaporkan pada laporan arus kas, bahwa First Wave PLC ini memberikan 5.000 opsi kepada CEO-nya N. Johnson. Setiap opsi memberi hak kepada Johnson untuk membeli 1 lembar saham biasa First Wave dengan nilai nominal €1 pada harga 50 per lembar saham. Kapan saja dalam 2 tahun berikutnya periode layanan, nilai wajar opsi tersebut adalah 200.000. Nah, First Wave ini mencatat biaya kompensasinya pada tahun pertama sebagai berikut. Mana compensation expense-nya 200.000 dibagi dengan 2 ini dari dua ini dari jumlah tahun periode layanannya, sehingga 100.000 pada debit dan juga share premium option-nya 100.000 pada kredit. Nah, jika diasumsikan bahwa gelombang pertama memiliki tarif pajak 35%, maka ia akan mengakui aset pajak tanggungan sebesar 35.000, mana 100.000 dikali 0,35 pada tahun pertamanya, sehingga jurnalnya sebagai berikut. Different tax asset-nya 35.000 dan juga income tax expense-nya 35.000. Nah, pada laporan arus kas untuk tahun pertama, First Wave ini melaporkan hal berikut dengan asumsi laba bersih sebesar 600.000, sehingga perhitungannya sebagai berikut, yaitu net income 600.000 dan juga pada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities-nya itu terdiri dari share based compensation expense 100.000 dan juga interest in different tax asset-nya 35.000. Nah, untuk selanjutnya ada account receivable atau piutang usaha bersihnya ya, dimana ini dapat diasumsikan bahwa Redmark AG melaporkan laba bersih sebesar 40.000. Perusahaan tersebut memiliki saldo piutang usaha, sehingga perhitungannya pada tahun 2022, 2021 dan juga change increase or decrease-nya pada account receivable itu tahun 2022 jumlah 105.000 dan tahun 2021 90.000. Dan untuk change increase or decrease ini terjadi increase 15.000. Dan juga pada allowance for doubtful accounts-nya pada tahun 2022 itu terjadi pengurangan 10.000 dan juga begitu pada tahun 2021 4.000 dan change-nya itu perubahan pada allowance for doubtful account-nya itu 6.000 increase. Dan untuk account receivable net-nya jumlahnya pada tahun 2022 itu 95.000, pada tahun 2021 86.000 dan change-nya itu 9.000 increase. Nah, pada account receivable ini ada 2 metode. Pertama ada metode tidak langsung, yang mana karena peningkatan penyisihan piutang ini penyisihan piutang terdagi
mana ini merupakan hasil dari pembebanan biaya piutang tak tertagih. Perusahaan ini harus menambahkan kembali peningkatan penyisihan piutang tak tertagih ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, metode untuk menyediakan informasi dalam laporan arus kas ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini ada Trademark AG Statement of Cash Flow Partial for the years 2022, di mana ada terdapat cash flow from operating activities-nya. Di situ menghitung net income 40.000, juga ada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities-nya, itu terdapat pada increase account receivable-nya pengurang 15.000 dan juga increase and allowance for doubtful account 6.000, sehingga hasilnya 9.000 dengan dikurang menjadi 31.000. Dan selanjutnya ada metode langsung. Nah, metode langsung ini jika menggunakan perusahaan ini tidak boleh menjumlahkan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Sebagai ilustrasi, dapat diasumsikan bahwa laba bersih Redmark AG sebesar 40.000 terdiri dari pos-pos yang ditunjukkan pada gambar di bawah, mana sales revenue-nya 100.000, expense-nya terdiri dari salaries 46.000, utility 8.000, bad debts-nya dari 6.000, sehingga dijumlahkan expense-nya itu 60.000 dan net income-nya 40.000 atas pengurangan 100.000 dikurang dengan atas pengurangan sales revenue dikurang dengan expense-nya. Selanjutnya bagi piutang tak tertagih metode langsung ini, bentuk statement of cash flow-nya itu cash flow from operating activities atas terdiri dari cash received from customer 85.000 dan juga sellers paid dan juga utilities 46.000 dan juga 80.000, sehingga jumlahnya 54.000 dan akan dan terjadi net cash provided by operating activities atas pengurangan dari cash received from customer 85.000 dan juga penjumlahan dari sellers paid, utility paid 54.000 dan dikurang sehingga menjadi jumlahnya 31.000. Next. Nah, selanjutnya ini ada order working capital change atau perubahan modal kerja lainnya, yang mana untuk menghitung membuat jurnal pembelian investasi ekuitas non perdagangan itu pada jangka pendek itu terdiri dari cash flow from investing activities pada debit 5 juta, for change of short terms non trading equity investment 5 juta, dan untuk membuat penerbitan nota non perdagangan jangka pendek yang dibayarkan secara
yang saldo akhirnya ada 59.000 Hong Kong dolar.